Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan pemahaman tentang salah satu cabang olahraga terpopuler di Eropa setelah sepak bola, yaitu cabang olahraga handball indoor. Di mana cabang olahraga ini baru mulai berkembang di Indonesia dengan dipertandingkannya pertama kali di PON Papua 2021. Lapangan permainan handball indoor berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 40 meter dan lebarnya 20 meter. Terdiri dari 2 gawang dan juga area bermain. Garis lemparan bebas atau juga disebut garis 9 meter adalah garis putus-putus yang dibuat 3 meter di bagian luar area garis gawang, seperti pada gambar tersebut. Sedangkan garis 7 meter adalah garis dengan panjang 1 meter tepat di depan gawang dan 7 meter jauhnya dari garis gawang. Garis 6 meter adalah garis yang berada di 6 meter jauhnya dari garis gawang atau disebut juga area goalkeeper. Gawang handball tempatnya yang berada di tengah masing-masing dari luar garis gawang yang mempunyai ketinggian 2 meter dan lebar 3 meter seperti gambar tersebut. Sedangkan ini adalah gambar gawang dengan posisi dari samping. Waktu permainan, akhir permainan, dan juga time out. Waktu permainan di sini disesuaikan dengan umur para pemain. Yang pertama, untuk pemain yang umurnya 16 atau lebih, itu waktunya 30 menit di setiap babak dan istirahat 10 menit. Sedangkan untuk pemain remaja yang usianya 12 sampai 16 tahun yaitu 2 kali 25 menit dan 2 kali 20 menit untuk usia 8 sampai 12 tahun. Untuk keduanya istirahatnya sama antar babak yaitu 10 menit. Dalam pertandingan handball, waktu dalam scoring board menunjukkan hitungan maju dimulai dari 00 sampai ke menit 30 pada babak pertama. Penambahan waktu atau overtime dimainkan jika permainan seri di akhir waktu permainan normal dan pemenang harus ditentukan. Penambahan waktu dilanjutkan setelah istirahat 5 menit dari waktu permainan normal berakhir. Waktu overtime terdiri dari 2 kali selama 5 menit dengan istirahat 1 menit antar babak tambahan. Jika permainan masih seri, maka pemenang akan ditentukan berdasarkan ketentuan dengan tembakan 7 meter atau yang biasa kita kenal dengan penalti. Dengan setiap tim memberikan 5 orang penembak. Jika setelah 5 orang penembak masing-masing tim sudah melakukan tembakan dan hasilnya masih seri, maka dilakukan kembali tembakan 7 meter dengan 1 pemain dari masing-masing tim. Akan seperti itu sampai tim yang berhasil lebih unggul dahulu. Akhir permainan. Permainan dimulai dengan peluit wasit untuk lemparan awal dan akan diakhiri dengan bel akhir dari pencatat waktu. Jika tak ada tanda-tanda yang muncul, maka peluit wasit dapat ditiup untuk menandakan waktu permainan habis. Jika timer otomatis dengan bel akhir tidak tersedia, maka pencatat waktu dapat menggunakan stopwatch
dan diakhiri permainan dengan bel akhir atau juga dengan peluit. Time out. Setiap tim memiliki kesempatan 3 kali untuk meminta time out, tetapi tidak berlaku dalam babak tambahan atau overtime. Time out pertama boleh dipakai pada babak pertama, sedangkan time out kedua boleh dipakai di babak pertama dan babak kedua, tetapi tidak berlaku untuk 5 menit terakhir di babak kedua. Untuk time out ketiga hanya boleh dipakai di babak kedua atau babak terakhir. Inilah simbol kartu untuk time out pertama, time out kedua, dan juga time out ketiga. Bola handball indoor terbuat dari bahan kulit atau sintetis. Ini harus berupa bola, permukaannya tidak boleh berkilau ataupun licin. Ukuran bola yaitu keliling dan beratnya dapat digolongkan menjadi beberapa kategori sesuai dengan usia para pemain. Yang pertama ukuran 3, yaitu untuk pria dewasa dan juga remaja putra yang usianya di atas 16 tahun. Bola tersebut berdiameter 58 sampai 60 cm dengan berat 425 sampai 475 gram. Lalu ukuran kedua untuk wanita dewasa dan remaja putri yang usianya di atas 14 tahun dan remaja putra yang usianya 12 sampai 16 tahun dengan diameter bolanya 54 sampai 56 cm dan berat bola 325 sampai 375 gram. Lalu yang pertama ukuran 1 untuk anak putri umur 8 sampai 14 tahun dan anak putra umur 8 sampai 12 tahun dengan diameter bolanya 50 sampai 52 cm dan berat bolanya 290 sampai 330 gram. Dan inilah contoh bolanya ukuran 1 untuk anak-anak, ukuran 2 untuk wanita, dan ukuran 3 untuk dewasa laki-laki dan juga remaja. Untuk permainan handball indoor, para pemain terdiri dari 14 orang lebih atau maksimal 16 pemain. Tidak lebih dari 7 pemain dapat masuk dalam lapangan permainan dalam waktu yang sama. Dan sisanya adalah pemain cadangan. Selama waktu permainan, dalam tim harus terdapat 1 pemain yang ditunjuk sebagai penjaga gawang dalam lapangan. Pemain yang diakui sebagai penjaga gawang dapat bermain dalam lapangan setiap saat. Demikian pula bagi setiap pemain di lapangan dapat menjadi penjaga gawang setiap saat. Pemain pengganti. Penggantian pemain di lapangan dapat dilakukan berkali-kali setiap saat tanpa memberitahukan kepada pencatat waktu ataupun pencatat angka. Selama para pemain yang menggantikan sudah meninggalkan lapangan permainan, maka para pemain yang dilibatkan dalam pergantian dapat selalu meninggalkan dan memasuki lapangan di sekeliling garis pergantian tim. Syarat-syarat ini juga berlaku untuk pemain pengganti dan penjaga gawang. Kesalahan penggantian akan mendapatkan hukuman skorsing selama
2 menit untuk pemain yang salah jika lebih dari satu pemain dari timnya. Peralatan. Seluruh para pemain lapangan dalam sebuah tim harus menggunakan seragam yang sama. Gabungan antara warna dan desain untuk kedua tim harus dapat dibedakan dengan jelas satu dan yang lainnya. Semua pemain yang berperan sebagai penjaga gawang dalam tim harus menggunakan warna yang sama. Warna yang dapat dibedakan dari pemain lapangan dari kedua tim dan penjaga gawang dari tim lawan. Para pemain harus memakai nomor setidaknya sebesar 20 cm di bagian belakang pakaian dan setidaknya 10 cm di bagian depan. Nomor yang digunakan sebaiknya dimulai dari 1 sampai 20. Warna dari nomor harus berbeda jelas dengan warna dan desain dari pakaiannya. Para pemain harus menggunakan sepatu olahraga dan tidak diizinkan untuk memakai benda-benda yang dapat membahayakan bagi para pemain. Contohnya saja pelindung kepala, masker wajah, gelang, jam tangan, cincin, tindikan, kalung atau rantai, anting, kacamata tanpa pelindung, dan bingkai yang kuat atau benda-benda lainnya yang dapat membahayakan. Cincin datar, anting kecil, dan tindikan mungkin masih bisa diperbolehkan selama itu dibalut dan selama itu tidak membahayakan para pemain lainnya. Ikat kepala juga diperbolehkan selama itu dibuat dari bahan yang lembut dan elastis. Pemain yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diizinkan untuk mengambil bagian sampai mereka memperbaiki masalah tersebut. Penjaga gawang. Penjaga gawang diperbolehkan untuk antara lain menyentuh bola dengan seluruh bagian dari badan selama melakukan tindakan pertahanan di dalam area gawang. Meninggalkan area gawang tanpa bola dan diikutsertakan dalam permainan di area main, maka ketika itu terjadi, penjaga gawang harus patuh pada peraturan yang berlaku untuk para pemain di area bermain. Dalam hal ini, penjaga gawang tidak boleh menyentuh kaki karena sudah dilibatkan menjadi pemain di area permainan. Memainkan bola, bermain pasif. Memainkan bola hanya diizinkan adalah melempar, menangkap, menghentikan, mendorong atau menendang bola dengan menggunakan tangan terbuka atau tertutup, lengan, badan, paha, atau lutut. Memegang bola hanya diizinkan maksimum yaitu 3 detik dan mengambil 3 langkah pada saat memegang bola. Bermain pasif. Tidak diizinkan memegang bola dalam penguasaan tim tanpa membuat gerakan apapun untuk menyerang atau menendang untuk mencetak gol. Hal yang sama juga tidak diizinkan menunda-nunda dalam melakukan eksekusi, dalam melakukan lemparan, lemparan bebas, lemparan ke dalam, ataupun lemparan sang penjaga gawang kepada timnya sendiri. Ketika tanda-tanda bermain pasif dikenali, maka tanda peringatan atau sinyal tangan harus ditunjukkan. Ini memberikan tim kesempatan dalam menguasai bola untuk merubah cara dalam menyerang, untuk menghindari kekurangan penguasaan bola. Jika cara menyerang tidak berubah setelah tanda peringatan yang sudah ditunjukkan oleh wasit,
atau tidak ada lemparan ke gawang yang dilakukan oleh tim, maka hal ini dinamakan sebagai bermain pasif dan dapat menyebabkan atau dihadiahi lemparan bebas untuk tim lawan. Mencetak gol. Gol dicetak jika bola secara keseluruhan telah melewati garis gawang, seperti gambar di samping. Sebuah gol akan diberikan bahwa tidak ada kekerasan yang terjadi pada pemain bertahan dan bola masih tetap menggelinding menuju gawang. Sebuah gol tidak dapat dihadiahi jika wasit menghentikan pertandingan sebelum bola secara keseluruhan melewati garis gawang. Lemparan 7 meter atau disebut juga penalti bisa diberikan pada saat yang pertama, kesempatan untuk mencetak angka dihancurkan oleh tim atau pemain lawan secara ilegal. Yang kedua, ada peluit yang tidak sah saat kesempatan emas untuk mencetak angka. Yang ketiga, kesempatan emas untuk mencetak angka dihancurkan karena partisipasi orang yang tidak ada hubungannya dengan permainan. Contohnya saja penonton memasuki lapangan atau menghentikan permainan dengan meniupkan peluit. Logikanya peraturan ini juga berlaku pada saat adanya kesalahan teknis, seperti lampu yang tiba-tiba mati dan menghentikan permainan padahal ada kesempatan emas untuk dapat mencetak angka. Untuk pelaksanaan lemparan 7 meter yang dianggap sebagai lemparan untuk mencetak angka, yang diberikan waktu 3 detik setelah peluit dari wasit. Pemain yang melakukan lemparan 7 meter harus mengambil posisi di belakang garis 7 meter. Tidak lebih jauh dari 1 meter dari garis tersebut. Setelah peluit dari wasit, pelempar tidak diperbolehkan menyentuh atau melewati garis 7 meter sebelum bola telah lepas dari tangannya. Bola tidak boleh dimainkan lagi oleh pemain atau teman satu timnya saat pelaksanaan lemparan 7 meter sampai bola itu telah menyentuh lawan atau gawang. Saat pelaksanaan lemparan 7 meter, teman satu tim dari si pelempar harus memposisikan diri mereka di luar garis lemparan bebas atau garis putus-putus 9 meter dan tetap berada di sana sampai bola telah lepas dari tangan si pelempar. Skorsing. Suatu skorsing selama 2 menit akan diberikan apabila yang pertama, untuk kesalahan pergantian, jika pemain tambahan memasuki lapangan, atau jika pemain yang secara tidak sah ikut campur dalam permainan dari area pergantian. Lalu yang kedua, untuk jenis kecurangan yang terus dilakukan berulang-ulang. Dan yang ketiga, untuk kelakuan yang tidak sportif yang dilakukan oleh seorang pemain di dalam ataupun di luar lapangan. Lalu yang keempat, untuk kelakuan tidak sportif oleh setiap ofisial dari sebuah tim setelah salah satu dari mereka sebelumnya mendapatkan suatu peringatan. Inilah tanda-tanda sinyal dari wasit dalam permainan bola tangan indoor, seperti suspension 2 menit, yang tadi skorsing 2 menit, ada juga kartu kuning, kartu merah, dan juga kartu biru. Ada juga offensive foul, lalu sebelahnya gerakan dribble yang salah, lalu selanjutnya pelanggaran menahan, memegang atau mendorong lawan, lalu sebelahnya pemain memasuki area gawang atau area kiper. Lalu selanjutnya inilah sinyal wasit untuk pemain
yang melebihi 3 langkah pada saat membawa bola atau lebih dari 3 detik pada saat memegang bola. Dan sebelahnya adalah arah lemparan bebas. Selanjutnya lemparan kiper, dan sebelahnya yaitu apabila terjadi gol dengan bola memasuki sepenuhnya di dalam area gawang. Lalu selanjutnya sinyal wasit untuk memberikan peringatan kepada tim yang indikasinya membuang-buang waktu pada saat pertandingan. Apabila sudah diberikan sinyal passive play, maka tim tersebut harus menyerang. Apabila tim tersebut tidak menyerang, maka wasit akan memberikan lemparan bebas untuk lawan, seperti tanda di sebelahnya passive play. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang handball indoor. Semoga bola tangan di Indonesia makin berkembang dan berprestasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.